Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih-kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar sore hari ini tentang Injil Kristus. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, kita sama-sama merenungkannya, dan kita akan berdoa. Dan mari saya mengajak kita sama-sama mau bermasmur dulu kepada Tuhan lewat kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 dan 9. Mazmur pasal 66 ayat 8 dan 9. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Mazmur pasal 66 ayat 8 dan 9. Baik kasih Kristus, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan untuk sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Bukan kesanggupan kita, namun kepada siapa diri kita bersandar, itulah yang akan menentukan seberapa besar pekerjaan yang akan dapat kita lakukan. Bukan kesanggupan kita, namun kepada siapa diri kita bersandar, itulah yang akan menentukan seberapa besar pekerjaan yang akan dapat kita lakukan. Kekasih Kristus, hal ini sama seperti seberapa berat barang yang dapat diangkut oleh seorang pengemudi mobil tidaklah ditentukan oleh kekuatan jasmanianya, namun oleh jenis mobil yang ia kemudikan. Sekuat apapun dirinya, namun kalau yang ia kemudikan adalah sebuah mobil yang kecil, maka sebatas daya angkut mobil itulah banyaknya barang yang dapat ia bawa. Sebaliknya, kekasih Kristus, walaupun kekuatan dirinya terbatas, namun bila yang ia kemudikan adalah sebuah truk yang besar, maka sebanyak daya muat truk itulah barang yang dapat ia angkut. Nah, prinsip inilah yang dipegang oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya, sebagaimana yang ia kemukakan di dalam 2 Korintus pasal 3. Ia menyandarkan pelayanannya kepada Kristus. Ia menyandarkan pelayanannya kepada Kristus.
Ia berkata bahwa ia tidak memperhitungkan pelayanannya seolah-olah sebagai pekerjaannya sendiri. Namun, kesanggupan dirinya adalah pekerjaan Allah. Ingat kekasih Kristus, kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Jangan kita takabur, jangan kita sombong, jangan kita merasa bahwa kita kuat. Tetapi semua hanya anugerah Tuhan yang bisa menolong kita. Apabila kemampuan dirinya terbatas, tidak demikian halnya kemampuan Tuhan. Allah sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terbatas karena kuasanya tidaklah terbatas. Oleh karena itu, bukan kesanggupan kita, namun kepada siapa diri kita bersandar, itulah yang akan menentukan seberapa besar pekerjaan yang akan dapat kita lakukan. Biarlah pada sore hari ini kekasih Kristus kita kembali diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan lewat apa yang telah Rasul Paulus alami. Bahwa seluruh pelayanannya dia tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Dia tidak mengandal kekuatannya sendiri. Tetapi dia menaruh pengharapannya. Dia bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Kekuatannya adalah datang dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari para kekasih Kristus, apapun hari ini yang kita sedang kerjakan, mari kita bersandar kepada Tuhan. Pada saat kita menaruh pengharapan kita, pada saat kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka setiap pekerjaan yang kita kerjakan, pasti kita mampu untuk menyelesaikannya. Sebab Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Mari kita bersandar. Itulah yang akan menentukan seberapa besar pekerjaan yang akan dapat kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Kita akan berdoa kekasih Kristus. Dan saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada Ibu Ruslina, ya, ada Ibu Yuliana Tan, ada Ibu Yubelina Sira, ada Pak Subiaktu Suryana, ya, ada Pak Inor Vence. Baik, mari kekasih Kristus dan semua yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Engkau, karena Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Sebaliknya, orang yang mengandalkan kemampuan dirinya sendiri akan hidup dalam kesia-siaan. Mereka akan hidup bagaikan semak belukar yang kering dan yang tidak mampu berbuah. Kepadamulah kami menyadarkan hidup kami. Kami sadar bahwa kemampuan kami terbatas. Namun Engkau adalah pribadi yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, dengan bersandar kepadamu, kami sanggup mengerjakan hal-hal besar yang melampaui kemampuan kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, karena kami dikuatkan kembali, kami diajarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu untuk sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami, bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Maka apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan ini akan berhasil atas pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini hamba berdoa untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka. Biarlah hikmat-Mu terus turun bekerja dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Sehingga mereka tahu persis pada saat mereka menaruh pengharapan mereka kepada Engkau Tuhan, pada saat mereka bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, maka Engkau akan buat berhasil apa yang dikerjakan oleh mereka. Bahkan mungkin Tuhan mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu. Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan itu kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini hamba tetap kembali berdoa, menyerahkan seluruh umat, warga, keluarga besar di Jalan Serayu Sanggeng ini, tempat gereja kami berada. Tuhan, hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Tuhan menolong mereka. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan yang terbaik kepada mereka.
Dan bila Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan hari-hari ini, baik pribadi, rumah tangga, kebutuhan daripada suami, ibu, ataupun anak-anak di dalam bangku pendidikan, Tuhan Engkau sediakan bagi mereka. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, dan hamba berdoa terus mengucap syukur dan terima kasih pertolongan Tuhan bagi Pak Roni yang beberapa waktu sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan Pak Roni Uniputi dari semua sakit yang mengganggu tubuh jasmaninya. Sekali lagi hamba katakan, di dalam nama Yesus, semua bibit penyakit, pekerjaan si jahat dan orang jahat yang mengganggu tubuh daripada Pak Roni Uniputi, hamba ikat dan hamba putuskan dari kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dia sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa memberkati Pak William Sanda. Tuhan berkati dalam tugas pekerjaan, apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Ada anak Via Olive, Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Dan seluruh kehidupan daripada jemaat GKP BNDC yang ada di Manokwari dan dimanapun berada hari-hari ini, Tuhan turut campur tangan. Tuhan buat berhasil semua pelayanan-pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sore hari ini hamba mau berdoa secara spesial bagi seluruh rekan-rekan hamba di dalam Asosiasi Pendeta Indonesia, baik DPD Papua Barat, baik DPC Manokwari, baik DPC Manokwari Selatan. Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan, Tuhan memberikan kesehatan yang baik, sehingga setiap hamba-hambamu ini boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Ajar kami rendah hati, ajar kami mengerti kehendak-Mu, ajar kami untuk saling mengasihi satu sama lain, ajar kami untuk menyuarakan hati-Mu ya Tuhan. Dimanapun kapanpun kami berada, Tuhan ingatkan kami sebagai penyambung lidah-Mu untuk menyatakan kebenaran kepada banyak orang dan kepada dunia. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk Ibu Evi Tuk bersama dengan Pak Oce. Tuhan telah menolong mereka di dalam tugas-tugas pelayanan mereka, di dalam perintisan mereka di AIMAS. Tuhan tolong biarlah semuanya boleh berjalan seperti apa yang Tuhan mau, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan bagi hidup mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk sore hari ini, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersandar kepada Engkau Tuhan, maka Engkau akan memberikan kekuatan untuk dapat mengerjakan semua tugas pekerjaan kami dengan baik dan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur buat kesempatan sore hari ini. Hamba tetap berdoa untuk seluruh para medis dari COVID-19, para dokter-dokter, maupun semua petugas-petugas dimanapun mereka berada, dan juga semua para keamanan, Polri TNI. Hamba mohon Tuhan campur tangan, supaya mereka juga dalam saat menjalankan tugas-tugas mereka, mereka terlindungi. Jauhkan mereka dari semua bencana, dari hal yang tidak diinginkan. Tuhan berkati mereka semuanya, dan juga Tuhan tolong supaya orang-orang yang mengalami sakit disembuhkan oleh kuasa biur Yesus, dan dalam nama Yesus mereka sembuh saat ini. Hamba juga menolak, mematahkan semua bibit-bibit penyakit dari COVID-19. Hamba tolak keluar dari bangsa negara kami, dari tanah Papua dan dari kota Manokwari. Hamba putuskan mata rantainya, dan hamba tolak keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu, Tuhan tolong kami juga sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai warga negara yang baik. Tuhan tolong kami juga mendisiplinkan diri kami masing-masing, agar kami boleh taat dengan protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah, sehingga kami tidak ceroboh, kami tidak sembarangan. Kami beriman, tapi kami tidak beriman yang konyol. Kami beriman seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah itu terjadi bagi hidup kami semuanya. Tuhan berkati semua umat Tuhan di dalam hal ekonomi. Tuhan campur tangan.
agar kehidupan yang dibutuhkan itu boleh tetap berjalan seperti yang Tuhan pimpin bagi kami semuanya. Kebutuhan-kebutuhan kami, anak-anak kami, Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa Yeni Tera, Tuhan memberkati Ibu Yeni Tera secara pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berserah sepenuhnya pada sore malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kasih Kristus, kita akan berjumpa kembali. Tuhan berkati. Tuhan beri kesehatan terbaik. Cucunya diberkati, pekerjaan dan pelayanannya diberkati. Baik, kita akan berjumpa pada besok.